Halo, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Katrin Zaino dari kelas Agribisnis A Angkatan 2024 Fakultas Pertanian Universitas Riau. Dalam mata kuliah Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian dengan dosen pengampu Bapak Meki Herlon SPMSI. Di sini saya akan membawakan materi mengenai adopsi dan difusi inovasi dalam pertanian. Selamat menyaksikan. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi mengenai analisis dan desain adopsi serta difusi inovasi dalam pertanian. Seperti kita ketahui, pertanian adalah sektor yang selalu berkembang. Berbagai teknologi baru mulai dari benih unggul, pupuk, organik, alat mekanisasi, sampai aplikasi digital pertanian terus bermunculan. Namun, teknologi yang bagus tidak akan membawa manfaat bila tidak sampai kepada petani atau tidak diterima oleh masyarakat. Disinilah peran komunikasi dan penyuluhan pertanian menjadi sangat penting. Penyuluh adalah penjembatan yang menghubungkan hasil riset dan inovasi dengan petani di lapangan. Pada kesempatan kali ini pula, saya akan membawakan beberapa materi presentasi, diantaranya pengertian adopsi dan difusi, faktor internal atau dari dalam diri adopter, faktor eksternal atau lingkungan dan luar diri adopter, sifat inovasi yang mempengaruhi adopsi, proses adopsi inovasi, serta implikasi dalam penyuluhan pertanian. Lalu sebenarnya apa sih pengertian dari adopsi inovasi pertanian dan difusi inovasi pertanian? Adopsi inovasi pertanian adalah proses ketika petani atau kelompok tani memutuskan untuk menerima dan menggunakan suatu teknologi atau inovasi baru dalam usaha tani. Misalnya benih unggul, sistem tanam jajar legowo, pupuk organik, atau aplikasi pertanian digital. Difusi inovasi pertanian adalah penyebaran inovasi tersebut dari satu individu atau kelompok ke individu atau kelompok lain melalui berbagai saluran komunikasi seperti penyuluhan, media, kelompok tani, media sosial, dan lain sebagainya. Jadi, penyuluhan pertanian berperan sebagai jembatan komunikasi antara inovasi atau hasil riset dan teknologi dengan petani sebagai penggunanya. Terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi adopsi dan inovasi itu sendiri. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal adalah kondisi yang melekat pada petani atau adopter. Di antaranya yang pertama, umur. Petani muda umumnya lebih terbuka terhadap inovasi atau cepat menerima teknologi baru. Petani yang lebih tua cenderung hati-hati atau masih berpegang pada pengalaman lama. Yang kedua, pendidikan. Pendidikan formal dan non-formal atau pelatihan mempengaruhi kemampuan memahami inovasi. Petani dengan pendidikan lebih tinggi biasanya lebih kritis dan cepat mencoba teknologi. Yang ketiga, pengalaman bertani. Pengalaman panjang dapat menjadi modal pengetahuan, tetapi kadang membuat petani kurang mau berubah karena sudah terbiasa dengan cara yang lama. Yang keempat, pendapatan dan modal usaha. Adopsi inovasi sering memerlukan biaya awal seperti benih unggul, pupuk, dan alat. Petani dengan modal cukup lebih berpeluang mengadopsi inovasi. Yang kelima, motivasi dan sikap. Petani yang termotivasi meningkatkan hasil panen atau pendapatan akan lebih mudah menerima inovasi. Sikap positif terhadap perubahan mempercepat proses adopsi. Yang keenam, kebutuhan dan persepsi manfaat. Jika inovasi dianggap bermanfaat, seperti hemat biaya dan hasilnya lebih tinggi serta ramah lingkungan, adopsi lebih cepat terjadi. Lalu yang selanjutnya adalah faktor eksternal yang mempengaruhi adopsi inovasi. Faktor eksternal adalah pengaruh dari luar diri petani. Yang pertama adalah saluran komunikasi. Penyuluhan tatap muka, media massa, media digital, kelompok tani, hingga media sosial, saluran komunikasi yang efektif mempercepat difusi inovasi. Yang kedua, akses informasi. Petani dengan akses mudah ke informasi seperti internet, penyuluh, lembaga penelitian lebih cepat dalam mengadopsi inovasi. Yang ketiga, sumber informasi atau penyuluh. Kredibilitas penyuluh sangat penting. Jika penyuluh dipercaya, maka inovasi lebih cepat diterima oleh petani. Yang keempat, sistem sosial. Norma, budaya, dan kepemimpinan di masyarakat desa berpengaruh besar. Contohnya, jika tokoh tani atau ketua kelompok tani menerima inovasi, anggota lain cenderung mengikuti. Yang kelima, kebijakan dan dukungan pemerintah. Program bantuan benih, subsidi pupuk, pelatihan dan penyediaan sarana produksi, kebijakan pro petani mempercepat adopsi inovasi. Yang keenam, lingkungan fisik dan pasar. Kondisi iklim, kesesuaian lahan, serta permintaan pasar mempengaruhi minat petani untuk mengadopsi. Selain kedua hal tersebut, ada beberapa sifat dari inovasi sendiri yang harus kita ketahui. Menurut Rogers, ada beberapa hal yang mempengaruhi cepat atau lambatnya suatu inovasi itu diadopsi. Yang pertama adalah keuntungan relatif atau lebih baik dari cara yang lama. Yang kedua, kompatibilitas atau sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan kebutuhan petani. Yang ketiga, kompleksitas, di mana semakin sederhana, semakin cepat dia diterima. Yang keempat, reliability atau dapat dicoba. Bisa diuji coba dalam skala kecil. Yang kelima, observability atau mudah diamati. Hasil inovasi dapat dilihat langsung, misalnya panen yang lebih banyak. Lalu setelah mengetahui beberapa sifat dari adopsi inovasi tersebut, kita pasti
mengetahui apa saja tahapan dari proses adopsi inovasi pertanian itu. Menurut Rogers, yang pertama ialah awareness atau kesadaran. Petani tahu ada inovasi, contohnya tahu ada benih padi unggul. Yang kedua, interest atau minat. Petani mulai mencari informasi lebih banyak mengenai apa itu adopsi inovasi dalam pertanian. Yang ketiga, evaluasi atau mempertimbangkan untung ruginya dari inovasi. Yang keempat, trial atau mencoba. Petani uji coba di lahan kecil. Yang kelima, adopsi atau petani menerima atau menolak inovasi dari hasil pertanian tersebut. Yang keenam, implikasi dalam penyuluh pertanian. Penyuluh harus menganalisis kondisi internal dan eksternal petani sebelum mengenalkan inovasi, lalu menggunakan metode komunikasi yang tepat seperti apakah menggunakan tatap muka, demonstrasi, media digital, atau kombinasi. Yang ketiga adalah libatkan tokoh tani atau kelompok tani agar difusi inovasi lebih cepat. Yang kelima, perhatikan budaya lokal dan sistem sosial desa agar inovasi tidak ditolak. Lalu yang terakhir, terapkan tim project-based method. Misalnya petani diajak praktek langsung, diskusi kelompok, dan berbagai pengalaman di Google Classroom atau media sosial penyuluhan. Adopsi inovasi pertanian dipengaruhi oleh faktor internal atau dari petani dan faktor eksternal atau dari lingkungan dan dukungan luar. Penyuluh pertanian harus memahami kedua aspek tersebut agar inovasi yang ditawarkan benar-benar relevan, bermanfaat, dan dapat diterapkan.